Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dalam video kali ini yang berjudul Manfaat Antioksidan untuk Penyakit Paru Obstruktif Kronik. Nah, teman-teman di sini apakah sudah mengetahui apa itu penyakit paru obstruktif kronik? Yuk, kita simak video ini sampai selesai ya. Nah, sebenarnya penyakit paru itu ada apa aja sih? Yang pertama ada asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran nafas. Asma dapat diderita oleh semua golongan, baik usia muda maupun usia yang tua. Yang kedua ada paru-paru basah. Paru-paru basah adalah kondisi yang terjadi akibat peradangan pada salah satu atau kedua paru-paru. Umumnya kondisi tersebut bisa terjadi karena terdapat infeksi, baik infeksi karena bakteri, virus, maupun jamur pada paru-paru. Nah, paru-paru basah ini sebenarnya suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya peradangan paru-paru yang menyebabkan terbentuknya timbunan cairan di dalam jaringan paru. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru paling sering terjadi karena akibat kebiasaan merokok loh. Meski demikian, orang yang tidak merokok juga dapat menderita kanker paru-paru, terutama jika sering terpapar polusi udara, tinggal di lingkungan yang tercemar zat berbahaya, atau memiliki keluarga yang menderita kanker paru-paru. Oke, selanjutnya ada PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. PPOK adalah kondisi peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka waktu yang cukup lama. Banyak penderita penyakit paru obstruktif kronis yang berpikir bahwa gejala PPOK yang mereka alami normal terjadi karena kondisi tubuh yang semakin menua. Padahal hal tersebut adalah ciri bahwa adanya penyakit di dalam paru-paru kita. Oke, kita akan membahas lebih dalam tentang PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018 didapatkan prevalensi PPOK di Indonesia. Dan ternyata PPOK ini adalah salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan dunia. Prevalensi PPOK di Indonesia sendiri adalah sebesar 3,7% dari total populasi. Dan PPOK itu sendiri lebih sering terjadi pada jenis kelamin laki-laki loh. Hal itu sangat berkaitan erat dengan kebiasaan merokok pada laki-laki. Walaupun demikian, seseorang yang tidak merokok dapat juga mengidap PPOK ini karena terpapar asap rokok dari orang lain ataupun sering terpapar polusi udara setiap hari. Nah, bagaimana PPOK terjadi pada tubuh kita? Pada pernafasan normal, aliran udara tidak memiliki hambatan, sehingga seseorang bisa bernafas dengan lega. Hambatan aliran udara pada PPOK terjadi karena perubahan struktur saluran nafas yang disebabkan destruksi parenkim dan fibrosis paru. Peradangan kronis pada saluran nafas memiliki peran penting dalam kejadian PPOK yang disebabkan oleh peningkatan jumlah sel goblet, hiperplasia mukus, fibrosis, dan penyempitan saluran udara yang diakibatkan karena adanya peradangan dan stres oksidatif yang terjadi pada PPOK. Jumlah lendir dan inflamasi pada sekitar kelenjar submukosa dikaitkan dengan peningkatan kejadian eksaserbasi dan tingkat keparahan peradangan pada saluran udara. Sehingga hal tersebut menimbulkan sesak nafas, batuk kronik, adanya produksi dahak berlebih, mengi, dan juga nyeri dada pada penderitanya. Serta muncul gejala-gejala tambahan pada penyakit PPOK dengan derajat yang berat. Nah, sekarang yuk kita bahas apa aja sih gejala dari PPOK itu. Terkait dengan patofisiologi yang telah kita bahas sebelumnya, PPOK ini dapat menimbulkan gejala batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. Kemudian dada terasa sesak atau mengganjal, sehingga tubuh terasa lemas atau tidak bertenaga. Gejala batuk dan sesak nafas tersebut menyebabkan terbatasnya daya terima makan
dan hilangnya nafsu makan, sehingga banyak penderita yang mengalami kekurangan asupan. Yang pada akhirnya penderita akan kehilangan atrofi otot, penurunan berat badan, dan juga anoreksia. Hal itu merupakan gejala yang umum terjadi pada pasien PPOK dengan derajat keparahan yang sangat berat. Nah, salah satu cara pencegahan dan membantu menyembuhkan PPOK adalah konsumsi zat antioksidan. Tapi sebelumnya, tahukah teman-teman antioksidan itu? Antioksidan adalah suatu zat yang memiliki peranan penting untuk melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas yang berlebih. Zat ini bisa didapatkan secara alami pada makanan seperti buah dan sayur ataupun dari suplemen. Nah, tahukah apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah zat yang terbentuk secara alami saat terjadi proses metabolisme di dalam tubuh. Selain itu, zat ini juga berasal dari luar tubuh, misalnya dari polusi udara, jajanan sembarangan, asap rokok, pestisida, ataupun obat-obatan. Paparan radikal bebas yang berlebih dapat merusak susunan DNA sel, meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh, dan juga dapat menyebabkan peradangan, dan akhirnya dapat melemahkan daya tahan tubuh. Oleh sebab itu, tubuh memerlukan antioksidan untuk melawan efek dari paparan radikal bebas tersebut. Sehingga sistem imun kita akan kuat dan tubuh tidak akan mudah terserang penyakit. Maka perlu diingat, semakin banyak makanan yang dimakan, mitokondria atau bagian sel yang bekerja menghasilkan energi dari makanan akan melepaskan lebih banyak oksigen aktif. Terlebih lagi jika makanan mengandung pengawet atau makanan sembarangan dan melalui proses pemanasan yang tinggi. Akumulasi radikal bebas memiliki konsekuensi yang buruk pada kesehatan. Molekul-molekul yang tidak stabil dalam tubuh mengganggu struktur dan fungsi sel. Alhasil, kemampuan tubuh dalam mengoksidasi sel yang atau dikenal sebagai stres oksidatif berkurang. Nah, tahukah teman-teman makanan apa aja sih yang mengandung antioksidan tinggi? Antioksidan dalam makanan atau minuman dapat berupa antioksidan alami seperti yang terkandung dalam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Peningkatan konsumsi antioksidan alami yang terdapat dalam buah dan sayur dan juga bagian-bagian lain dalam tumbuhan dapat menghindari penyakit-penyakit degeneratif. Kandungan mikronutrien dalam buah dan sayuran ataupun tanaman lain seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, antosianin, flavonoid, dan beta-karoten dapat dijadikan pengganti konsumsi antioksidan sintetis. Vitamin A berasal dari dua sumber. Sumber yang berasal dari hewan, termasuk ke dalam retinol disebut retinoid. Sementara sumber yang berasal dari tanaman disebut karotenoid, dan sumber ini termasuk ke dalam beta-karoten. Tubuh mengubah beta-karoten menjadi vitamin A. Makanan yang kaya akan beta-karoten adalah wortel, brokoli, kubis, tomat, kentang, paprika merah, pepaya, dan buah atau sayur lain yang berwarna merah keoranyaan. Beta-karoten memberikan perlindungan antioksidan untuk jaringan yang kaya lipid. Oke, selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C banyak berasal dari buah dan juga sayur. Bahan makanan yang bersumber vitamin C tinggi antara lain ada jambu merah, jeruk, tomat, brokoli, cabai, dan juga terong. Selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E merupakan salah satu antioksidan yang larut dalam lemak. Vitamin E telah terbukti mengurangi resiko berbagai jenis kanker, penyakit jantung koroner, pembentukan katarak, dan bahkan efek dari polusi udara. Salah satunya adalah PPOK. Sumber bahan makanan yang tinggi vitamin E antara lain kacang-kacangan, minyak seperti minyak sayur, minyak zaitun, minyak biji bunga matahari, dan lain sebagainya. Dan juga bisa berasal dari sayuran hijau.
Next, kita akan bahas flavonoid. Flavonoid juga ditemukan dalam sereal gandum, teh, legum, dan kacang-kacangan. Contohnya, tahukah bahwa proses pemasakan yang tidak tepat akan merusak antioksidan dalam bahan pangan loh? Mengolah pangan dengan cara yang kurang tepat akan mengurangi kandungan gizi, bahkan hilang begitu saja sebelum kita santap loh. Sayang sekali ya. Nah, beberapa pengolahan pangan ini dapat menjaga antioksidan dalam bahan pangan. Yang pertama adalah dengan cara direbus. Direbus dengan waktu memasak yang tidak terlalu lama dengan api yang tidak besar, karena proses yang terlalu lama dengan api yang besar akan menurunkan 50 hingga 60% zat gizinya loh. Yang kedua, cara pengolahan yang tidak terlalu lama dan tidak menggunakan api yang besar adalah dengan cara dikukus. Yang ketiga adalah dengan cara menumis. Proses menumis hanya menggunakan api yang kecil dengan waktu yang singkat dan menggunakan dengan minyak yang minimal pula. Yang keempat juga ada panggang. Panggang menggunakan api yang kecil dan juga proses pemasakan yang tidak lama. Pada dasarnya, semua proses pengolahan pangan dapat mengurangi kadar antioksidannya. Bahkan dari proses penyimpanannya, kadar antioksidan dalam pangan sudah berkurang. Apalagi jika proses pemasakan tersebut salah, maka akan semakin mengurangi kadar antioksidan dalam pangan atau bahkan menghilangkan kadar antioksidan dalam pangan tersebut. Tapi jangan khawatir ya, setelah kita belajar dan mengetahui beberapa proses pengolahan pangan yang dapat menjaga antioksidan, kita tetap bisa merasakan manfaat dari bahan pangan yang kita makan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.